Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Sanggriawan, kelas 12 MIA 3 absen 6, ingin menyampaikan dakwah tentang penyebaran Islam di berbagai pulau besar di Nusantara atau Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Islam tersebar di Nusantara pada abad ke-11 melewati jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang yang berasal dari Gujarat atau India. Islam masuk ke Kepulauan Sumatera pada abad ke-7 Masehi yang bersamaan dengan kerajaan Sriwijaya. Agama Islam mengalami sedikit kesulitan penyebarannya karena adanya kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha. Tetapi pada saat kerajaan Sriwijaya diserbu oleh India, Islam mendapat kesempatan sangat luas untuk menyebar hingga ke pelosok daerah, serta telah ditemukan pula banyak perkampungan tua seperti contohnya di Barus, Sumatera, yang membuktikan penyebaran Islam sudah ada, dan buktinya diperkuat oleh makam Syekh Rukunuddin dan Syekh Usuluddin, serta masjid kuno yang tersebar, dan beberapa kerajaan seperti Kerajaan Perlak, Kerajaan Aceh, Kerajaan Malaka, Kerajaan Samudra Pasai, dan kerajaan yang lain. Pedagang yang masuk dari Arab merupakan utusan khalifah untuk berdagang di Cina dengan bersinggah di Nusantara. Hubungan ini terjadi dengan sangat lama sehingga terdapat asimilasi Arab Aceh dengan kemudahan untuk penyebaran Islam, lalu dilanjutkan oleh para dai dan para wali setempat. Setelah itu, dalam Kepulauan Sulawesi, Islam masuk kepada abad ke-16 bersamaan dengan kerajaan Wajo dan Gowatalo. Islam tersebar oleh para pedagang dan beberapa penaklukan kerajaan-kerajaan yang bertujuan untuk Islamisasi. Meskipun sedikit terlambat, Islam menyebar di Sulawesi dengan lancar dan luas perkembangannya. Bukti kuat Islam tersebar di Kepulauan Sulawesi dengan adanya peninggalan makam ulama Syekh Yusuf Tajul Al-Khalwati atau Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani, serta beberapa makam-makam raja-raja serta perkampungan Islam yang tercatat pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-10. Dan peninggalan dari kerajaan Islam Goa ialah Masjid Katangka dan Istana Bala Lumpua, serta beberapa masjid kuno yang lainnya. Setelah itu, Islam masuk kepada Kepulauan Kalimantan pada abad ke-15 Masehi hingga 16 Masehi dengan beberapa teori yang menyebutkan melewati jalur Malaka dan jalur Mubaleh, serta ada beberapa juga teori yang menyebutkan yang masuk ke Pontianak pada abad ke-18 Masehi yang dibuktikan dengan adanya makam Islam Goa, dan bagian tengah melalui Masjid Gede di Kota Waringin. Kerajaan-kerajaan yang masih ada hingga sekarang yang memperkuat bukti penyebaran Islam yaitu Kerajaan Selimbau, Sintang, Mempawah, Kubu, Bangkalan, Sanggau, dan lain-lain. Dai yang terkenal adalah Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan yang dapat mengislamkan Raja Kutai. Setelah itu, Islam masuk ke Kepulauan Maluku pada abad ke-15 melewati jalur perdagangan. Bukti penyebaran Islam ini diperkuat dengan adanya 4 kerajaan yang sangat berpengaruh besar terhadap penyebaran Islam, yaitu Kerajaan Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Peninggalannya yaitu Masjid Wapawe dan beberapa kebangunan kerajaan, serta makam-makam tua yang berada di Jailolo. Dai yang terkenal adalah Syekh Mansur yang merupakan pedagang Arab, dan Datuk Maulana Hussein yang beliau juga pakar tilawah yang berasal dari Jawa. Selanjutnya, Islam masuk ke Kepulauan Jawa pada abad ke-11 Masehi. Islam tersebar melalui pesisir Jawa Timur, serta penyebaran Islam yang pesat ini diperkuat dengan adanya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di Manyar, Gresik.
Banyaknya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Cirebon, Demak, Banten, Pajang, Mataram, Ngayuk, Jakarta Hadiningrat, dan Surakarta Hadiningrat. Selain itu, bukti kuat tersebarnya Islam adalah dengan adanya makam-makam Wali Songo yang terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Islam tersebar dengan sangat mudah karena Wali Songo menggunakan adat istiadat dan agama, seperti pagelaran wayang dengan penasihan Pandawa dan lakon-lakon Punakawan dengan layang Kalimosodo, gamelan dan tetembang dengan tembang Tombo Ati yang dikarang oleh Sunan Bonang, dan tembang Lir-Ilir yang dikarang oleh Sunan Kalijaga, sekatan dan gerebek mulut yang merupakan bentuk pembagian sedekah penguasa kepada penduduk setempat, pesantren yang didirikan untuk mempelajari ilmu agama, Sunan Kalijaga dengan membakar menyan yang beralih fungsi dari penyembahan kepada dewa sebagai pengwangi ruangan yang bertujuan untuk agar sholat lebih khusyuk, Sunan Kudus dengan melarang penyembelihan lembu dikarenakan toleransi adat istiadat umat Hindu di Kudus, undakan masjid beratap 3 dengan penafsiran iman, Islam, dan ihsan. Berikut merupakan Islam di Nusantara di pulau-pulau besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.